Ibu Direktur Rumah Sakit. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, seperti ASN lainnya, di rumah sakit itu juga ada tunjangan profesi, tunjangan dokter spesialis, tunjangan honor dari dokter umum mungkin yang sampai saat ini belum dibayarkan, lebih kurang 5 bulan, Oktober, November, Desember. Kemudian yang tahun ini Januari, Februari, menurut keuangan mungkin perlu juga disampaikan dengan Komisi 1, dana BLUD itu untuk biaya apa saja, mungkin perlu disampaikan nanti. Kemudian pada tahun kemarin juga kita ada bangunan fisik ya Bu ya? Iya. Apa itu sudah selesai, berapa jumlahnya, seperti apa pelaksanaannya, mungkin perlu juga disampaikan kepada kami. Mungkin itu pengantar dari kami. Kami silakan anggota Ketua Komisi beserta anggota Komisi 1, rekan-rekan dari rumah sakit. Kami akan coba menjawab serapan anggaran kami di tahun 2020 kurang lebih 82,80%. Ada sekitar 2 miliar lebih tunda bayar, tetapi dari 2, ini gaji honor sudah terbayar sampai Desember untuk yang pegawai honor. Tetapi yang spesialis dan dokter umum serta yang lain belum terbayar. Janji dari keuangan kemarin menunggu transfer dana yang masuk ke rekening kas APBD. Paripurna, kita diminta dari Provinsi Jambi, ada salah satu rumah sakit di Provinsi Jambi yang akan maju akreditasi internasional, dan kita sudah berkenan. Terima kasih Bapak supportnya kemarin dan disetujui oleh APBD. Kemudian yang 2 gedung lagi, rawat inap dan gedung penunjang, itu dari dana DAK kurang lebih 25 miliar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin Februari juga sudah kita ajukan pencairan, SPG-nya disampaikan, mohon nanti diminta lagi bulan Maretnya. Nah, terus sesuai sepakatan kita lintas komisi awal-awal tahun kemarin juga sudah sepakati bahwa kita memang forum kades dan forum BPD menghendaki gajinya ya gaji, anggaplah gaji atau penghasilan bulannya juga seperti Bapak Ibu anggota Dewan John juga seperti kami pegawai negeri dalam artian per bulan. Tapi kita sepakat kemarin bahwa paling lambat adalah per bulan, tapi paling lambatnya adalah sampai dengan tanggal 15. Paling lambat tiap bulan itu tanggal 15. Ya, tapi tanggal 15 itu adalah bulan sebelumnya ini Bu, bukan bulan jalan ya. Berarti kalau memang kita bayar Januari. Sementara itu Pak Ketua Komisi akan sampaikan dari 2 pertanyaan. Sepanjang tidak bermasalah ya, Bu Febri ya. Kalau diajukan masalah masih ada, mungkin belum juga keluar. SPG-nya tidak ada, dengan anisanya gitu. Silakan Pak Wakah. Baik, pertanyaan apa? Ini sebenarnya saya nyerahkan ke beliau, dia datang kan gitu. Enggak lah, lainnya nih. Tidak apa-apa lah. Ini saya ini, silakan Pak, pertanyaan mungkin dari Pak Wakah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua sudah memberikan waktu kepada kami. Kepala Kaban ya Pak Kaban, staf dan wakil ketua komisi sedang mata yang mengatakan saya langsung ya ini tim mukadimah dengan ketua jadi saya kepinginnya menjengkau untuk kita semua bahwa eksekutif legislatif itu bisa berjalan beriringan ya, sebagai mitra sanding, bukan mitra tanding. Di dalam kegiatan semangat pembangunan di Kabupaten Batang hari itu dengan terpilihnya Bupati baru, kita pengennya kita hearing kita pada hari ini berkenaan dengan aset pendapatan daerah
informasi-informasi yang kami dapat itu cukup ke cari solusi bersama. Solusinya solusi bersama, bukan permasalahan yang ada di keuangan aset saja, tapi masalah ini adalah cari bersama. Semangat itu yang kami ingin bangun untuk kita di masa-masa yang akan datang. Seperti tadi disampaikan Pak Kabit, Pak Kabit Asep. Ini itu bisa mengurangi. Yang jadi masalah, Pak, ini kondisi yang terjadi, ibu hamil di situ ada, tetangga kanan kirinya tidak ada peduli. Pada saat harusnya dirujuk, ternyata tidak ada bantuan dari yang lain. Terjadi keterlambatan, terjadi kematian. Ini Pak. Itu kalau misalnya apapun yang ada itu ikut dilibatkan, harus jamban segala macam, tetek tunai, saya yakin nggak bisa teratasi dengan pertambahan besar ini. Kalau stunting ini memang multifaktor, jadi memang sangat rumit kalau kita kupas satu-satu. Sebenarnya yang berhubungan langsung itu adalah faktor lingkungan dan faktor kesehatan. Yang paling banyak terjadi di kita, balita itu tidak dibawa ke posyandu dengan teratur. Artinya kehadiran di posyandu itu boleh dibilang tidak ada 50%. Bagaimana kami petugas dengan dibantu kader bisa memantau pertumbuhannya, bisa mengarahkan, artinya kalau sudah umur sekian makannya harus seperti ini gitu. Karena memang kedatangan kehadiran mereka di posyandu itu tidak sampai 100%. Itu satu, itu yang paling dekat, karena kita pun tidak bisa memantau pertumbuhannya. Seandainya mereka rutin, begitu ada permasalahan dengan berat badan dan tinggi badan, cepat kami sebagai petugas menangani dengan cepat, karena bantuan pun dana desa ukur berat badan maupun tinggi badan yang sesuai standar. Nah itu juga salah satu kendala. Kalau kami dinas kesehatan harus memenuhi 289 posyandu, itu sungguh berat, karena kita dana APBD juga setiap ini refokusin terus. Dana DAK juga kita kemarin, berarti itu masih angkau dulu. Tapi kan itu jangan disadak dulu. Kenapa? Kan itu nak hanya bukan sebab tidak batang hari yang kita tidak batang hari yang kami salurkan pun angkau kota yang lain sejak itu nak bertahap, nak berkali-kali namun ini kiri. Nama-nama khas kami itu salah nak kemudian berkenaan dari bagian bila itu memang belum ada perubahan, kita tetap meyakini itu akan disalurkan tahun 2021. Bila itu disalurkan, maka tertutuplah itu kemarin yang kita pakai dana DAU dulu, yang telah sisa gaji atau lebih dari gaji itu yang kita bayar beberapa kebutuhan yang memang dengan persetujuan Dewan juga kemarin lintas komisi pada awal-awal tahun kemarin, baik itu berkenaan dengan sertifikat kan ada bakok, nah baik kalau memang kas lagi cukup, juga belas, jangan nanti full, nanti penuh 3 bulan sekali. Insyaallah kalau memang itu sudah arahan dari kami, kalau saya dan kerja, insyaallah kewajiban penyampaian itu dan kita terpenuhi. Kemudian berkenaan belanja daerah, baik belanja daerah dalam artian di Badan Keuangan sendiri dan belanja daerah di dalam PPKD, bahwa di Badan Keuangan sendiri realisasi belanjanya adalah mendekati 94%, khusus Badan Keuangan Pak Komisi. Selaku PPKD tidak sampai 94%, itu 93%. Bapak Kepala Bkauda telah memaparkan realisasi baik belanja maupun pendapatan yang ada di Badan Keuangan Daerah hari. Kalau belanja juga kan duit banyak, belanja dikit belok ya. Masih ada aku lalu bahasa kita di dusun tu Pak Amin, kalau duit itu banyak, belanja udah habis, masih ada tabungan. Jadi permasalahan tu
kita kok belanja kok dikit kok karena duit pendapatan kok dia tidak tercapai. Jadi kan di BKUDA itu kalau belanjanya mohon difasilitas. Jadi Pak Zen sampaikan bahwa bangunan apa namanya, perumahan apa, mes apa, kami tidak tunjukin. Kalau kamu udah tunjukin, biar kami pakai awal. Orang kali 24 bulan, orang kali 24 bulan mati ya kan. TPP dari beda keluar itu kan begini ya. Inilah kira-kira, ini keluhan sebenarnya Pak. Tapi Pak kami yang seperti itu sudah kita ya. Tapi kalau masuk ke sana kakek macam bulannya. Saya kalau lah ada kebijakan lain kakek masuk lagi yang baru, nanti dididikan lagi macam mampu, jangankan daerah belum mampu untuk itu. Contoh, kalau kami menerbitkan perizinan itu atau usaha-usaha lain, apapun bentuk usahanya, kami bisa buka sebenarnya web yang di keuangan tuh. Kalau bisa ada hak akses kami atau dia melapor, orang melamar mengajukan permohonan, kami cek ini sudah bayar pajak apa belum, ini ada nunggak pajak apa belum, gitu kan? Ternyata kami tidak bisa itu. Apakah ada pengusaha masih dulu pajak, tapi isinya diperpajak namanya, atau dia buat isi baru, atau dia memperluaskan usahanya. Nah itu kendala gitu. Maka PSBB yang kemarin dari KPK itu bila kami telah turun gitu. Tapi masih bagus, saya kerja masih bagus. Cuma turun di mereka ya. Mampu turun itu. Saya bilang kalau 100% ke 100% bertahan dari itu. Yang itu harus berbeda. Ano yang kami yang marketing. Dan kami siap. Nah, iya. Kalau kamu kenal sekian. Kalau dibagi, kami itu mungkin bakal jadi. Dan ini nama apa? ASN itu berapa? ASN Bangsa terus. Hari ini HOK ya, hari itu bukan kalau bukan PTT ya. Yang PTT itu 27 di dalam Itu tinggal 24 di dalam anggaran rutin. Nah, sehingga kami sampai gini belum Belum. membuat SK. Kalau kami takutkan SK kan kasih revolusi. dari 24 itu, jangan itu. Artinya sekarang ini boleh diterbitkan SK. Belum. Satu. iya. Nah, 24 orang itu masih bekerja atau macam mana? Apa? Yang punya. Jadi saya bukan ke kawan-kawan itu yang punya memegang stafnya. Misalnya ke delegasi, silakan mau dirumahkan. Kalau tidak dikerjakan silakan. Dan tidak tahu gini, kan ada kawan-kawan ini yang memang masih terbantu dengan itu. Misalnya contohnya di Keswan itu atau medik veteriner di rumah potong hewan itu tidak bisa. Ada satu dia. Ya, setiap hari di situ kan. Ada satu di itu. Terus namanya dokter hewan. Kan bagaimana kami yang menerbitkan ikut cuma 24. Ya kita semuanya 27. Ini nanti kan. Ini kawan-kawan sebegini masih datang. Dan kami tidak. Karena memang di Natuna seperti biasa itu ada juga yang jaga malam di pos, ada yang petugas IB. Itu Oke, kemudian dari 27 yang kini cuma 24, ya kan itu. Yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Ya kan itu. Dari ASN itu ada 43 tuh ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan, ya kan itu. Apakah itu kurang 27 itu atau lebih? Jauh kurang. sedangkan semua, nah itulah 15 kok belum punya kemalang, belum tugas IB, belum lebih servis. Ya kalau logikanya kalau 45 itu kami hitung anjak kemarin. Nah kemarin ada Teranjaknya berapa? sudah diajak. Itu kan 45 orang. Artinya kan 45 itu ketika pegawai negerinya tidak ada. Tidak ada. 45. Ketika pegawai negerinya tidak ada, makanya dialokasikanlah 45 itu. Kalau pegawai negeri MBR ya kan? Iya. Orang MBR itu
Nah tentu itu diseleksi siapapun, ya kan itu tak masuk, ya kan itu karena kita sudah menseleksi dari awal. Nah apa kira dari kitanya maksud saya, sehingga ini bisa gugur dari 13, 9 gugur kan itu. Iya betul. Nah walaupun secara nasional kita ini termasuk kriteria yang sudah sukses. Tidak kita sosialisasikan ataupun petugas itu tidak asal gabung bela masuk masuk kan itu. Nah sementara ini kan 1.500 sudah terpasang. Nah pertanyaan kedua, yang 1.500 yang sudah terpasang itu artinya 13 tambah 9 berarti ada 22 sudah terpasang kan itu. Ya kan tuh. Nah 22 itu sama pula lagi juga terhadap program ini. Ini kan sudah 3 juta satu SR kan itu. Nah siapa pula yang penanggung jawabnya itu? Iya. Mau ke masyarakat melalui Pak RT, melalui Kades, dan kemudian data ini kita saring terlebih dulu di PDAM. Nah kemudian kita usulkan ke kementerian. Nah di sini saya sampaikan kenapa secara keseluruhan ini kita dianggap beberapa SR tadi tidak layak. Nah ini ceritanya balik ke klasik, karena syarat atau kriteria penerima ini ada jaringan pipa. Nah, jaringan pipa ini kan ada terbagi. Ada tak di sini jaringan pipa? Belum ada. Nah, ini kan selalu kita kawal ini. Kalau jaringan pipa ini kalau tak ada, makanya penerima manfaat ini tidak layak untuk menerima. Karena kita atas nama Kabupaten Batanghari belum tersedia jaringan pipa. Padahal itu jaringan pipa terlebih dahulu wajib terpasang. Nah ini ada Pak Kuswa ini ada di Minarti, mungkin Bapak dan Ibu yang lain. Kenapa kita melanjutkan Pak Kuswa ini? Karena Pak Kadis belum bisa hadir pada saat hearing hari ini karena ada rapat koordinasi dan sinkronisasi penajaman program kegiatan infrastruktur TPU-an tahun 2020. Suratnya terlampir disampaikan ke Komisi 3. Jadi saya menanyakan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 3, kita tuliskan mungkin nanti ada hal-hal yang tidak bisa dijawab, diperjelaskan oleh Sekdis dan Kabid yang hadir pada hari ini. Ini rujukan di rekomendasi nanti, ini kan untuk membuat menyesuaikan dengan visi misi Bupati terpilih 2020 ini. Nah di sini saya lihat cuma Sekdin aja yang hadir, para kabitnya mana ini? PU ini selalu seperti itu. Kami minta bahwa ini ya kita sama-sama apalah. Ya, kami yang gitu. Saya kepengen seperti itu Bu Ketua. Karena dari saya kemarin agak kecewa juga dari kemarin tuh bilang mana kabit pengairan itu dari kemarin saya telepon ini itulah. Nah ini Pak saya ingin sampaikan handphone lah, handphone itu cuma 200.000. Saya daerah juga seperti ini. Ya saya sudah berkali-kali saya sampaikan. Di Komisi 3 ini seperti ini. Oh ulang terus seperti ini saya akhirnya bosan juga kita. Itu Pak Muyi. Bahwa untuk tahun 2020 itu kegiatan fisik untuk PUPR kosong, semuanya tidak ada. Dengan ada 3 yaitu yang di bidang pengairan 3 paket kegiatan. Untuk jalan, jembatan, bidang cipta karya sudah kita lakukan dulu memang kosong, tidak ada. Termasuk pitching tidak ada juga. Semuanya tidak ada Pak. Ini ada suratnya, ini dari tim TAPD tentang rasionalisasi anggaran UPD 2021. Untuk dinas PU kemarin dianggarkan 68 miliar, setelah dirasionalisasi tinggal 46. Pekerjaan yang tidak ada, yang dulunya ada itu misalnya ada di sini Pak. Rehabilitasi jalan 4 miliar, ternyata kosong, tidak ada lagi. Terus rekonstruksi jalan juga kurang 11 miliar, pembangunan jalan kurang 2 miliar.
Terus bidang pengairan kemarin dianggarkan 2,3 untuk embung desa Kuak itu juga hilang, untuk OP juga hilang, tidak ada untuk anggarannya. Saya tuh ini maksud saya. Juga itu kan kalau sinkronisasi untuk 2022 PPUan mungkin di sana harus hadir Kabit, makanya dia hadir Pak Ini. Nah, saya tuh maksud saya tuh, itu ini spesial. Saya tidak pula di komisi ini saya sampaikan seperti itu. Ya saya nyampaikan ibu, stroke saran mah, stroke. Nah, orang itu yang sini, ya yang di Kernas. Oh, yang Kernas stroke. Ya stroke sekarang itu kita nyampaikannya maksudnya kan. Jadi kami inilah yang bidang sekretaris kita pun kosong. Jadi hanya tinggal satu yang definitif bidang bidang ekonomi, bidang pemerintah sosial. Ibu Nur. Nah itu kasih seluruh 4 nih paman, seluruh 4 ini. Nah itu jadi yang definitifnya itu bidangnya Bu Nur. Nah itulah kepalanya sekretarisnya itu kosong. Itu Bu Jadi Mataram. Terima kasih Kepala Badan. Mungkin Han waktu di refocusing, sebelum refocusing ada anggaran. Setelah di refocusing masih ada anggarannya. Diminta semua. Dianukan semua. Jadi tidak ada kegiatan. Ya. Mungkin dia kabit yang Pak Anu? Inovasi. Sesi 1. Ya. Pengadaan modal atau pengadaan barang dan apa. Alhamdulillah ada 3 kegiatan tadi yang dapat dilaksanakan dari 13 kegiatan. Nah, refocusing untuk membantu daripada COVID. Dan ini masalah kegiatan. Saya kira untuk kegiatan ini tidak ada kendala. Rasanya berburu-buru lah dengan orang keuangan kan. Kalau tidak cepat kita jalankannya kenapa gitu. Itu main apa ya, main apa kita ke jalan. Tapi kita tadi memang nggak bisa kalau masalah administrasi ini kita mau cepat gitu kan. Kadang terkendala data, kadang terkendala apa? Ya tadi jelasnya memang kita tergantung dengan sudah karena yang sumbernya dari sana. Jadi, apalagi yang sekarang ini, tahun sekarang ini udah 2 kali refocusing kegiatan berjalan. Nah, di awal pertama sekali anggaran yang dipakai oleh bidang perindustrian itu adalah mengikuti pameran. Jadi kita di situ ada sewa stand, dekorasi, serta peralatan-peralatan dan termasuk juga kita kemarin ada juga kirim ke luar daerah, tapi tidak banyak dan itu masih ya, dalam hal Pak, udah. Bukan enggak. Sudah Pak. Lagi. Ini lagi. Ya, silakan Pak Kuswaini. Dari awalnya percaya dia. dari fraksi Demokrat. Rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Ibu, OPD, Bapak dan Ketua Hari yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan, nah itu tadi Pak Sek sekarang Pak Mamidi. Ya, PLT ya. Banyak PLT. Ya. Pak Sek ya, PLT Sekdis. Kenapa saya sampaikan awal tadi saya minta kita ini supaya kamu itu kan rame-rame. Karena apa kita kan di Bapeda itu bukan sekretarisnya yang ada. Kan ada bidang. Masing-masing bidang itu ya kalau memang tidak ada halangnya yang aku kan coba kita ambil di sini. Kenapa? Apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, di situ kan ada yang dibidangi. Masalah pokir, masalah PTT itu tadi itu bukan urusan, itu kan istilah curhat rekan-rekan. Nah itu kan ada di BKPS khusus yang ada di Bapeda ini. Nah, karena kami ini kan linear. Tadi sudah kita hearing dengan Bali Bangga, hearing dengan PUPR. Karena aset ini kan salah satu yang sangat krusial juga di pemerintahan Pertanian hari.
karena ini ada biaya dan aset kamu ini ada permasalahan, ya. Kendaraan unit BH 1184, 1183 itu tidak hilang. Nah, ya kan? Nah, kenapa? Karena kami tadi nanyakan ini di balik tangga. Nah, ini sini. Makanya hal-hal ihwal seperti ini menjadi catatan kita untuk perbaikan, perbaiki dan perbaiki sesuai dengan bupati terpilih ini, bahwa bersinergi itu pada hari yang tangguh. Ini sendiri. Nah, ini saya ingin nyampaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga terhadap Perda ini, apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, ya tolonglah komunikasinya yang baik. Pak Mamun yang sudah di sini. Kemudian Pak Yaya, kemudian satu orang kawan kami yaitu Pak Semrau, Pak Firman, yang di Perda, kalau mereka verifikasi. Nanti so Pak lihat di sini, yang kirimnya ini cuma yang sudah pasti gitu Bu. Ya. Kurang Pak lihat di sini. Ibu di bawah ini. Perlu kami sampaikan kalau berdasarkan anggaran yang kami terima Bu, antara tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang ini Bu, itu sama Bu. Itu lebih 1,4 juta tujuan fokus dari Ibu. Itu adalah untuk pengadaan sarana bersama. Nampaknya ini juga di apa? Pusing kan Bu. Sama seperti tahun lalu. Sehingga anggaran kami tidak ada perubahan. Sebelum dia itu pusing, anggaran dananya sebesar Kodak. Apa nama tu? sama dengan 122